Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman subbreaker dari channelnya SH13 Official. Hari ini di studio SH13 Official kedatangan bintang tamu, yaitu kakanda saya. Di wilayah sini ada yang memanggil Kang Towi atau Kang Imam. Nah, agak ke tengah Gus Imam, dan macam-macam panggilannya nanti kita bisa dengarkan dari panggilannya, terus kemudian dari riwayat pendidikannya. Sekarang beliau jadi CEO dari sebuah media elektronik, patron.id. Silakan Kang Imam, nanti perkenalkan ke teman-teman sebleker agar nanti teman-teman tahu riwayat pendidikan Kang Imam sampai pada akhirnya menjadi seorang CEO dari patron.id. Ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang menarik dari kalangan santri, dari seorang yang bergulat di bidang agama tapi mampu menjadi seorang CEO dari patron.co.id atau dari sebuah media elektronik. Silakan Kang Imam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton yang budiman. Perkenalkan, nama saya Imam Tantowi. Saya selama pendidikan SD dulu di SD Mekarjaya 2, kemudian MTS-nya MTS Salafiyah Darul Bayan Gembong, SMA-nya di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama di Buntet Pesantren Cirebon, kemudian kuliahnya di Universitas Serakarya, dan akhirnya ya jadi CEO media online namanya patron.id. Nah baik Kang Imam. Singkatnya. Ya, sebelum menjadi seorang CEO dari sebuah media elektronik, dan sebelum Kang Imam itu kuliah di sebuah universitas yang di wilayah Banten, yaitu Unsera kalau tidak salah, Kang Imam dulu sempat akan kuliah di sebuah universitas di wilayah Timur Tengah, yaitu Syria, Damaskus. Nah, perjalanannya bagaimana Kang Imam ketika sampai pada akhirnya kok jadi kuliahnya di Unsera? Artinya meskipun saya sudah sedikit tahu cerita soal itu, tapi kali teman-teman belum tahu, maka saya mohon Kang Imam untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman sebelah. Ya, jadi gimana ya? Kalau bicara usahanya atau ikhtiarnya, ini kita sudah masuk pada wilayah ikhtiar yang optimal untuk masuk ke perguruan tinggi yang ada di Syria, yang ada di Damaskus, namanya Universitas An-Nur. Persyaratannya waktu itu semuanya sudah ditempuh, baik persyaratan untuk yang formal maupun informal. Karena persyaratannya itu ya bahasa Inggris, bahasa Arab, hafal beberapa juz Al-Quran, saya kira itu diharuskan. Tapi pada akhirnya kandas karena memang waktu itu menjelang keberangkatan saya terkena sakit yang agak panjang. Sakitnya itu DBD karena memang kekurangan trombosit. Jadi itu teman-teman, pada akhirnya suka tidak suka, meskipun usaha kita sudah optimal, ya kadang-kadang ada hal lain, ada faktor lain yang menghantar kita, mengharuskan kita untuk menyerah. Dan sebelum jauh, mohon maaf ini teman-teman, karena memang ini posisinya kita agak santai-santai, jadi sambil rokokan, sambil kopian, nggak apa-apa lah ya, pokoknya this is for fun. Jadi jangan kemudian dikritisi, di apa ya, di negatif like, dislike atau unsubrek gara-gara kita ini nyantai-nyantai. Karena ini memang suasananya kita lagi santai-santai dan memang masih momentum lebaran ini. Gitu teman-teman. Baik. Nah, Kang Imam, ketika Kang Imam menemukan kegagalan ketika akan berangkat ke Syria, tentunya Kang Imam merasakan sesuatu yang tekanan batin yang begitu hebat barangkali ketika akan berangkat, yang sudah, kalau menurut bahasa saya, sudah 99% usaha yang diusahakan adalah sudah maksimal, sementara yang 100%-nya bagaimanapun juga adalah sebuah ketentuan Tuhan itu. Nah, Kang Imam menyikapi dengan keadaan yang seperti itu bagaimana? Waktu itu warna itu saking stresnya ya para penonton, saking stresnya ini saya berkunjung atau mengunjungi beberapa kiai sampai
disarankan untuk merawat atau nggak makan nasi. Ya udahlah, akhirnya waktu itu udah nggak makan nasi aja, udah gimana urusannya aja, pokoknya makan apa aja. Tapi hari ini itu ada komunitasnya, namanya komunitas keton. Itu memang ternyata bagus, disarankan oleh para dokter. Jadi dia yang diambil itu dari konsumsi makanan itu bukan dari makanan pokok seperti yang ada di kita, atau dia mengesampingkan nasi atau karbohidrat. Nanti teman-teman bisa searching itu komunitas keton itu. Cuman kalau dulu itu yang begitu disebutnya triado atau tirakat, karena memang kita waktu itu drop. Akhirnya kita datang ke kiai, di kiai itu dikasih sarannya untuk tidak makan nasi dulu. Ya sudah, kita off tidak makan nasi dulu selama beberapa tahun lah ya, selama beberapa tahun tidak makan nasi supaya bangkit kembali. Itu nggak makan nasi lumayan agak panjang ya, sampai nyambung lagi itu nggak makan nasi lagi itu ketika jodoh dirasa-rasa jauh sekali. Kita ngantri sudah paling terakhir, kita bilang sudah sampai mana, tapi belum tahu juga jawabannya kan waktu itu. Jadi ya udah, ternyata jawabannya udahlah, memang harus dilihat dulu. Kemudian harus mampu menafsirkan diri juga, bagaimana kita mampu menjalani, mensyukuri, dan kemudian menikmati hidup ini bagian dari proses atas kehendak Allah, kira-kira begitu. Kemudian tadi ya, setelah lulus dari Universitas di Banten, nah kemudian Kang Imam jadi CEO Patron atau media elektronik patron.id ya. Nah itu ceritanya bagaimana kok sampai mampu mendirikan sebuah media elektronik yang menurut saya cukup berat atau cukup sulit ya. Nah, memang kalau bicara soal media cyber itu pertarungannya memang sengit dan sulit, karena kita harus dihadapkan sama persoalan check and recheck, triple check, cross check. Artinya validitas data informasi yang disampaikan harus betul. Kemudian sumber dayanya juga harus jelas, kemudian perusahaannya juga harus jelas. Nah ini prosesnya panjang juga, tapi dari proses itu juga masih dalam konteks prosesnya proses masih riado, masih tidak makan nasi juga dalam konteks proses itu. Gitu. Jadi menemukan jalan ketika memang sedang tidak makan nasi, saya kira inilah budaya-budaya yang harus tetap dilakukan oleh kalangan santri, karena suka tidak suka bagian dari tirakat santri ya, ada yang memang harus ziarah keliling, ada yang nggak makan nasi, ada yang harus puasa, ada yang apa. Nah itu kalau memang kita mau riado, ya insya Allah nanti ketemu jalannya. Meskipun barangkali jalan yang kebetulan ketemu dengan saya itu seperti jalan yang ditemui oleh Mahfud Junaidi misalnya. Nah, jalan menentukan itu ya nggak mudah, dan ya nanti ketemunya dalam proses perjalanan. Saya kira itu simple ya, itu sederhana, dan teman-teman juga akan mampu menemukannya. Coba nanti teman-teman cari-cari tahu apalah definisi riado kira-kira untuk merecovery bagaimana teman-teman ketika dalam kondisi down. Oke, barangkali ini wawancara kali ini untuk part pertama. Atau yang masih pengen melanjutkan obrolan hari ini, silakan komen saja. Untuk penutupnya barangkali kesimpulannya, keinginan yang menggebu sekalipun tidak akan mengalahkan sebuah ketentuan Tuhan. Barangkali itu pertama itu Kang Imam ya. Jadi Kang Imam ketika bertujuan, keinginan yang ingin sampai ke Syria, tapi karena ketentuan Tuhan, maka kalah keinginan yang menggebunya dengan ketentuan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mau jadi apa, itu bisa kita usahakan barangkali. Tetapi kita jadi apa, itu adalah sebuah ketentuan. Ketika kita mau pengen jadi pemain bola, maka kita sekolah bola. Tapi apakah ketika pulang akan jadi pemain sepak bola, itu tidak menjamin. Ketika kita pengen menjadi kiai atau tokoh agama atau orang yang bisa ngaji, maka kita pesantren. Tetapi ketika kita pulang apa jadi kiai atau jadi ustadz, itu sebuah ketentuan kembali. Dan hari ini Kang Imam dari cerita yang cukup singkat, tapi Kang Imam mau menjadi seorang mahasiswa di universitas di wilayah Timur Tengah, tapi pada akhirnya jadi CEO Patron, itu adalah sebuah ketentuan. Barangkali dari Kang Imam ada tambahan, silakan. Tambahannya yang pertama, jangan lupa like, subrek, dan komentar. Nah kita bisa diskusi panjang nanti ke komentar-komentar.
Nah mudah-mudahan nanti ada juga lah kita dapat door prize atau hadiah-hadiah kecil lah dari studio SH 13 official ini ya. Nanti teman-teman mungkin kalau yang 100 komentar pertama nanti akan dapat hadiah mungkin ya. Kalau kesimpulan terakhirnya bagi saya sederhana saja, yaitu pada akhirnya wallahu fa'alul lima yurid. Jadi udahlah, suka tidak suka, perjalanan empiris yang kita lalui, perjalanan spiritual yang kita lalui ya tetap ada hal-hal yang memang adikodrati yang tidak bisa dilawan oleh kita. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share. Nah, untuk terakhir menutup ada sebuah kenang-kenangan untuk Kang Imam di sebuah buku, mohon diterima. Bukunya memang masih kosong, nanti tinggal diisi di dalamnya. Kemudian ini juga ada sebuah minyak wangi. Ini teman-teman, saya dapat hadiahnya ini buku ya. Nah, kemudian terima kasih nih bukunya. Saya juga dapat ini minyak wangi. Nah, minyak wanginya tuh teman-teman, boleh dilihat ya. Nanti namanya mereknya Kang Shauki 13 parfum. Ini parfumnya teman-teman. Kalau teman-teman mau request bisa request langsung. Nah ini karena saya memang sudah dihadiah ini akan saya berikan, saya kirim langsung kepada 100 orang komentar. Nanti kalau sudah ada 100 komentar, orang yang ke 100 itu yang dapat hadiah parfum ini. Jadi jangan lupa ya, like, subrek, dan komen. Nanti kalau yang ke 100 yang komentar, ini parfumnya langsung dikirim. Nah kalau buku ini, nah nanti langsung bisa ngomong langsung sama foundernya ya, yang pemilik SH 13 official. Mudah-mudahan teman-teman juga yang ada di rumah dapat bukunya. Jadi jangan lupa komen-komen yang banyak, komen-komen yang banyak. Saya kira itu. Terima kasih Kang Habib, ini diterima hadiahnya, dan saya tunggu komentar teman-teman biar kita diskusinya agak panjang lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.